Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sherly Novia. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan kembali belajar materi tentang bahasa Arab. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang maharoh kitabah. Sebelum kita menuju pada inti materi atau inti pembelajaran, teman-teman ada yang tahu tidak apa sih kitabah itu? Kitabah berasal dari bahasa Arab yang termasuk di dalam masdar yang terbentuk dari kata yaktubu katsban, kitaban wa kitabatan. Kitabah sendiri merupakan kumpulan dari kata-kata yang tersusun serta mengandung arti. Nah, maharah kitabah sendiri termasuk ke dalam keterampilan atau kemampuan dalam mendeskripsikan serta mengungkap isi pikiran, dimulai dari aspek yang paling sederhana, yaitu dimulai dengan menulis kata-kata sampai pada aspek yang paling tertinggi, yaitu mengarang sebuah teks. Tujuan mempelajari maharah kitabah yang pertama yaitu supaya para peserta didik mampu menulis kata-kata dengan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian, diharapkan juga para peserta didik mampu menciptakan kemampuan penulisan bahasa Arab yang indah dan rapi. Tujuan yang selanjutnya yakni para peserta didik mampu menulis dari baris kanan ke kiri, memahami tanda baca, serta memahami prinsip imla di dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya memiliki satu motivasi atau tamparan keras untuk teman-teman supaya teman-teman semua tetap semangat untuk menulis. Abdullah bin Amr dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Jagalah ilmu dengan menulis. Di sini apakah teman-teman semua tidak malu kepada ulama-ulama pada zaman dahulu yang mana mereka memiliki ingatan-ingatan yang kuat namun mereka tetap mau untuk menulis. Nah, untuk itu kepada teman-teman semua, jangan pernah malas untuk menulis ya. Tetap menulis, baik itu merupakan ilmu-ilmu yang kalian pelajari atau tulisan tersebut merupakan karya-karya yang kalian hasilkan dari diri kalian sendiri. Semangat! Qabla nabda dirasa hadzal yaum, hayya bina nabda bidu'ai ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah kita ketahui, pembelajaran kitabah dimulai dengan menulis aspek-aspek kecil, dimulai dari kalimat pendek, lalu menyusun paragraf, sampai pada menulis satu teks panjang sempurna dengan sebuah tema. Nah, di sini kita akan memahami makna mufradat terlebih dahulu sebelum kita mulai menyusun jumlah mufidah. Di sini telah dicantumkan beberapa mufradat, yaitu yang pertama, madrasatun artinya sekolah, maktabatun artinya perpustakaan, maksofun artinya kantin, saburatun papan tulis, tilmidun murid, maidanun lapangan, idaratun kantor, mudarrisun guru, kitabun buku, qalamun pena. Setelah memahami beberapa mufradat, nanti kita akan menyusun jumlah mufidah yang terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada khobar. Setelah kita mempelajari mufradat tadi, di sini kita akan menyusun jumlah mufidah. Sebelumnya, jumlah mufidah itu apa ya? Jumlah mufidah merupakan jumlah yang memiliki susunan kalimat dan arti yang sempurna. Jumlah mufidah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah merupakan jumlah yang terdiri dari mubtada khobar atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan predikat dan subjek. Contohnya Muhammadun qaimun.
Lafadz Muhammadun Qaimun tersebut dikatakan jumlah mufidah karena memiliki arti yang sempurna dan dapat dipahami. Muhammadun Qaimun artinya Muhammadun adalah orang yang berdiri. Muhammadun kedudukannya sebagai mubtada, Qaimun kedudukannya sebagai khobar. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan jumlah yang terdiri dari fi'il plus fa'il atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan subjek plus predikat. Contohnya, yaktubu Zaidun ad-darsa. Zaid sedang menulis pelajaran. Nah, di sini yaktubu kedudukannya sebagai fi'il, Zaidun kedudukannya sebagai fa'il, dan ad-darsa bisa kita sebut dengan maf'ul atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Setelah mempelajari proses pembentukan jumlah mufidah, selanjutnya kita akan belajar tentang insya atau mengarang. Nah, di sini telah disajikan suatu gambar, yakni gambar madrasatun atau sekolah. Dari gambar tersebut, kita akan membuat suatu karangan atau paragraf pendek yang berkaitan dengan madrasah. Contohnya, Ana Ahmad, Ana adrusu fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah. Saya Ahmad, saya belajar di madrasah aliyah negeri. Adrusu fiha durusan katsiratan. Di sana saya banyak mempelajari mata pelajaran. Wahia ad-dinul islamiyyu wal ulumut tabi'iyyatu war riyadhiyatu wat tarikhu wal ju'rafiyah wa ghairuha. Seperti agama Islam, ilmu alam, matematika, sejarah, geografi, dan sebagainya. Wa adrusu kadzalikal lughat. Di sana juga saya belajar bahasa. Wahia al-lughatul Indonesia wal lughatul Arabiyyah wal lughatul Injiliziyah. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ana adrusu ma'a asdiqai fil yaumi hawalai thamaniyah hisasin dirasiyatin. Sehari saya belajar bersama teman-teman saya sekitar 8 jam pelajaran. Nah, setelah kita mempelajari mufradat, mempelajari pembentukan jumlah mufidah, dan juga insya atau mengarang, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau latihan supaya kemampuan teman-teman semakin terlatih dan semakin berkembang. Ij'al al-jumlah al-mufidah min hadhil mufradat. Buatlah jumlah mufidah dari mufradat ini. Yang pertama yaitu al-kitabu, buku. Yang kedua al-masjidu, masjid. Yang ketiga al-mahattah, bandara. Yang keempat nadhara yanzuru, melihat. Yang kelima istamarra yastamiru, melanjutkan. Yang keenam evaluasi atau latihan yang selanjutnya yakni berupa insya atau mengarang. Di sini telah disajikan suatu gambar, yakni gambar Ka'bah atau Masjidil Haram. Buatlah paragraf atau teks sederhana yang berkaitan dengan gambar tersebut. Alhamdulillah, kita sudah melalui proses pembelajaran Maharah Kitabah hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya tetap asah kemampuan menulis kalian supaya kemampuan kalian semakin berkembang. Idza wajadtum al-khati'at min kalami aqulu arfilakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil fursatil atiyah.